Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, kita bertemu kembali di pembelajaran prakarya pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita mempik-back kembali pembelajaran yang lalu tentang prinsip pengolahan limbah, pasti anak-anakku sudah tahu yang dikenal dengan istilah 3R: reduce, reuse, and recycle. Nah, untuk itu, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Namun, sebelum saya melanjutkan materinya, baik anak-anak semua, marilah kita bersama-sama berdoa. Dan berdoanya dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, anak-anak semua, saya akan memberikan beberapa pemaparan tentang bagaimana proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Nah, pada pertemuan ini perlu kita ketahui bahwa pada proses produksi kita membutuhkan yang namanya bahan baku. Dan bahan baku itu sebuah produk kerajinan kita bisa mendapatkannya dengan melihat beberapa kondisi wilayah. Misalnya, di daerah pesisir pantai atau di daerah laut itu yang sifatnya limbah-limbah lunak, organik dan anorganik itu ada. Tapi kalau di pesisir pantai itu yang biasa kita dapat temukan itu misalnya apa? Sabuk kelapa, daun kelapa, kemudian plastik botol, kemasan. Itu terkadang ketika misalnya pengunjung terkadang meninggalkan limbah atau sampah-sampah mereka. Seperti itu di pesisir pantai. Dan juga ada bahan baku yang kita dapatkan di daerah pegunungan. Biasanya itu misalnya ada kulit jagung, kulit durian, kulit bawang, kulit kacang, kulit biji-bijian, buah-buahan. Itu biasanya kita dapatkan di daerah pegunungan atau biasanya di daerah perkebunan seperti itu. Kemudian juga kadang bahan baku kita dapatkan di daerah pertanian. Misalnya kulit jerami, kemudian kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, pelepah pisang, dan sebagainya. Itu di daerah pertanian. Ada juga di daerah perkotaan. Kalau di daerah perkotaan itu biasanya banyak berupa kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk gergaji, bahkan serutan kayu. Nah, ini semuanya ini bahkan masih banyak daerah-daerah yang justru menghasilkan yang namanya limbah lunak itu, baik yang sifatnya organik maupun anorganik. Nah, oleh karena itu, limbah lunak organik dan anorganik ini yang dihasilkan di wilayah perkotaan itu kita harus senantiasa pintar memilah sampah. Kalau misalnya anak-anakku sudah pintar membuang sampah, tapi harus juga kita pintar memilah sampah. Mana sampah yang sifatnya organik dan mana sampah yang sifatnya anorganik. Nah, selanjutnya ini perlu anak-anakku ketahui. Apa proses pengolahan bahan limbah lunak itu yang secara sederhana? Ini perlu anak-anakku tahu ya. Yang pertama, itu tadi saya katakan harus pintar memilah bahan limbah lunaknya. Kemudian yang kedua, ada setelah dipilah, sampah-sampah itu dibersihkan. Kemudian selanjutnya setelah dibersihkan mengalami proses pengeringan dari proses pembersihan. Kemudian setelah dikeringkan, langkah selanjutnya itu pemberian warna. Kemudian setelah diberikan warna dikeringkan kembali. Dan yang terakhir, setelah dikeringkan dengan menggunakan pewarnaan, kemudian kita haluskan bahan agar siap dipakai. Ini baru proses bahan baku untuk digunakan dalam proses pembuatan kerajinan nantinya. Nah, anak-anakku sekalian, perlu juga anak-anakku tahu bahwa ada beberapa syarat-syarat ketika karya itu ingin dirancang. Yang pertama, harus memenuhi syarat kegunaan. Misalnya, syarat kegunaan itu mengutamakan nilai praktis. Misalnya contoh mangkuk untuk wadah sayur harus cocok. Jangan pakai wadah sayur yang berbentuk runcing di bawahnya, bakalan tumpah. Seperti itu anakku. Kemudian syarat selanjutnya
ada namanya syarat kenyamanan, yaitu menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Misalnya contoh cangkir yang didesain ada pegangannya. Kemudian selanjutnya syarat yang ketiga keluasan, yaitu harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Selanjutnya syarat yang keempat yaitu keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Kemudian syarat yang kelima keindahan, yaitu memiliki nilai estetika yang memberikan daya tarik lebih dibanding dengan benda yang biasa-biasa saja. Selanjutnya, anak sekalian, perlu kita ketahui beberapa kerajinan limbah lunak organik. Salah satunya adalah kerajinan limbah kertas. Kalau kita berbicara limbah kertas, pasti terpikir anak-anakku semua adalah origami, yaitu kerajinan dengan menggunakan sistem lipat. Namun sebenarnya kerajinan limbah kertas ini banyak tekniknya. Saya akan perlihatkan beberapa tekniknya, yaitu adalah ada teknik dianyam, ada tekniknya disobek, ada tekniknya dilipat, digulung, dibubur, atau bahkan diremas. Contohnya kalau misalnya dibubur itu biasanya misalnya membuat topeng dari kertas. Kalau anyaman biasanya membuat vas bunga, membuat pas bunga yang berbentuk sepeda atau beca dan sebagainya. Atau sistem gulung seperti itu. Nah, ini ada beberapa karya yang sifatnya dari kertas. Misalnya keranjang, pas bunga, sandal, hiasan dinding, wadah tisu, taplak dan sebagainya seperti ini. Jadi nanti pada bahannya, namun pada kerajinan selanjutnya nanti yang akan kita buat yaitu berbahan dasar dari jerami atau tali rami yang akan digunakan, yang akan dililitkan pada tempat cat limbah anorganik. Jadi karya kita yang akan gunakan adalah menggunakan tali jerami atau limbah jerami ya. Nah, untuk itu, jadi anak-anakku sekalian, pada hari ini saya akan hanya memberikan materi. Anakku hanya membuat ringkasan dari materi yang saya paparkan pada hari ini. Sekali lagi saya ulangi, tugasnya hanya membuat ringkasan materi pada hari ini yang saya paparkan. Jadi untuk insya Allah ke depannya saya akan memperlihatkan beberapa contoh karya yang akan dibuat yang berbahan dasar dari tali rami. Jadi persiapkanlah semangat anak-anakku semua untuk berkarya ke depannya. Sekali lagi saya ulangi kembali, pada hari ini anakku hanya membuat ringkasan atau resume tentang materi yang saya paparkan. Saya rasa itu saja yang perlu saya Bapak sampaikan pada hari ini. Tetap semangat di rumah dan tetap sehat dan semangat belajarnya tetap ditingkatkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.